Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga berebut tanah adat, 2 kampung di kota Jayapura bentrok. Lahan kosong di kawasan Taman Nasional Wasur Merauke terbakar. 9 calon bupati dan wakil bupati tertular COVID-19, tahapan pilkada ditunda. Bentrokan antar kampung ini terjadi di kawasan wisata Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Pemicu bentrokan warga Kampung Enggros dan Kampung Nafri ini diduga masalah batas tanah adat. Puluhan polisi melerai kedua warga yang bertikai. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw turun langsung ke lokasi bentrokan dan meminta kedua kubu menahan diri. Antara dua pihak warga yang mengklaim tentang batas tanah adat ini. Satu pihak sudah memberikan patok, kemudian pihak yang lain datang mencabut patok itu. Dan inilah yang membuat awalnya terjadi kesalahpahaman, kemudian terjadi saling memukul, kemudian saling menyerang, yang kemudian mengakibatkan adanya luka. Ya, memang sepanjang jalan jembatan ini sampai ke Holtekam sana masih ada catatan persoalan adat yang agak sedikit sulit untuk kita tengahi. Kita sedang coba terus menengahi ini, tapi agak sedikit spesifik karena saling mengklaim secara Enggros, saudara suku Enggros, suku Tobati, saudara suku Nafri, kemudian suku Holtekam ini, ya mereka juga punya sko dan sebagainya, itu juga semua punya akses di sini. Memang kalau dilihat dari putaran kehidupan masyarakat adat, itu ada yang memiliki, ada yang membuka kebun, ada yang kemudian mencari ikan, binatang dan sebagainya. 7 warga terluka dan 10 pondok wisata dibakar akibat bentrokan ini. Bentrokan sempat membuat jalan dari dan menuju ke distrik Muara Tami ditutup selama 5 jam. Ade Irfan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kebakaran lahan kosong di Kampung Onggaya, distrik Naukenjerai, Merauke ini terjadi Sabtu lalu. Api dengan cepat membakar 3 hektar lahan kosong yang berada di kawasan Taman Nasional Wasur. Menurut warga, kebakaran lahan kosong jika terus dibiarkan akan membahayakan warga setempat. Ya, kebakaran itu ya tiba-tiba begitu. Kita kan di dalam sekolah. Tiba-tiba kita dengar suara sudah naik itu suara api itu. Jadi kita keluar, kita lihat api sebesar. Memang pada saat itu kan angin memang kencang. Kencang ya. Ya. Di sekitar Naukenjerai itu rata-rata angin kencang di situ karena pinggir pantai. Pinggir pantai ya. Ya. Itu nanti padamnya memang padam sendiri atau memang ada upaya pemadaman dari warga itu? Biasanya dia padam sendiri dan kita memang karena takut. Biasanya masyarakat datang itu bantu kasih padam. Tapi kalaupun tidak ada dia padam sendiri. Padam sendiri ya. Iya. Itu memang sering terjadi seperti sering, itu. Musim kemarau ini ya. Musim kemarau. Oh, itu ada berapa luas yang terbakar kemarin itu? Kisaran 1 atau 2 hektar. 2 hektar itu ya. Itu kalau toh ada memang yang membakar atau sengaja, itu kenapa bisa penyebabnya seperti itu? Sebenarnya kalau mau bilang disengaja tidak juga. Tapi masyarakat melihat ini kan mereka punya ladang ini kalau tidak ditanami kan banyak
Jadi mungkin pada saat musim kering itu kesempatan juga ya. Iya. Tapi kan ini kan merusak hutan lindung. Sudah di situ juga sudah ada papan-papan untuk dilarang jangan membakar sembarang. Mereka ikut juga. Gitu. Rata-rata alam sendiri ya. yang ini. Kebetulan karena di pinggir hutan itu kan pinggir jalan besar. Kadang-kadang lalu lalang masyarakat untuk dari Nokenjirai ke kota, sehingga kadang-kadang kan tanpa sengaja mereka buang puntung, gitu. Dan itu memicu api untuk naik. Ya karena angin tadi. Angin, ya. Pemerintah menghimbau warga agar waspada menghadapi musim kemarau yang akan berlangsung hingga Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan pedagang pasar lama dan gorong-gorong Mimika menolak untuk pindah ke pasar sentral. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terpaksa menggandeng polisi dan Satpol PP dalam menertibkan para pedagang. Setelah diberi pemahaman, akhirnya ratusan pedagang mama-mama Papua ini mau dipindahkan ke pasar sentral yang baru saja dibangun oleh Pemda. Mereka masih tetap bersikeras, tetapi beberapa kelompok dari mama Papua yang masih tetap mempertahankan untuk berjualan di pinggiran jalan pasar lama. Dan juga salah satu permintaan dari mereka adalah biaya transport ojek, tarif ojek yang cukup mahal, apalagi mereka dengan bawaan barang belanja, sehingga tarif ojek kalau begitu nanti ini menjadi catatan dan evaluasi dari tim gabungan. Kita juga sebagai pemerintah kita akan mencoba mempersiapkan transportasi buat mereka. Dan juga kita melakukan kegiatan untuk penertiban di pasar lama. Dan tujuannya untuk merelokasi para pedagang yang masih berjualan di pinggiran-pinggiran jalan supaya bisa melakukan aktivitas perdagangan yang sudah disediakan di pasar. Saya juga memang melihat kalau dari sisi tempat di sini sangat memadai karena sudah disiapkan oleh pemerintah dengan atap, kemudian tempatnya juga sudah disiapkan dan sangat baik sehingga bisa melakukan aktivitas perdagangan jualan lebih baik. Kalau di sana di pinggiran jalan hujan kemudian mempersempit ruas jalan, kemudian bisa berpotensi juga kalau terjadi adanya pengendara yang lost control bisa menimbulkan kerusakan. Ini yang mungkin menjadi pemikiran pemerintah sehingga perlu ada langkah-langkah untuk melakukan penertiban. Pemda juga menghimbau pedagang terus menerapkan protokol kesehatan saat berjualan di pasar sentral. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sebulan terakhir stok minyak tanah di Merauke kosong. Warga terpaksa harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah dari pengecer. Saat mengantre, warga lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Warga mengaku takut menggunakan LPG sehingga rela mengantre demi mendapat minyak tanah. Ini maunya apa? Bagaimana, Bang? Lebih baik minyak tanah saja daripada kompor gas, kita takut meledak lagi. Takut meledak lagi? Gitu. Oh gitu, jadi maunya minyak tanah? Ya. Tapi kalau makanya pemerintah usahakan minyak tanah tuh lancar supaya ibu-ibu tuh masaknya nggak kesusahan. Minyak tanah hari ini ada, besok nggak ada, hari ini ada, besok nggak ada. Jadi kita masyarakat tuh susah. Susah ya? Apalagi kita mau antri begini bawa anak kecil lagi, aduh. Takut corona lagi. Kenapa nggak pakai masker, Ibu? Pakai tapi. Nggak siap, takut kayaknya. Mending kayu saja, Pak. Kenapa? Takut kenapa? Kayu bakar saja. Ah gitu. Tapi kan itu lebih murah, Bu, lebih bersih. Iya, tapi takut kita. Takut ya? Iya. Karena belum biasa. Belum biasa Ya. mungkin. Kalau biasa. Nah nanti kalau seandainya minyak tanahnya di stop, mau pakai apa masaknya?
Ya, kayu aja. Kayu nanti kayunya habis lagi gimana? Kalau menurut ibu pakai LPG gas gimana ibu? Aduh, takut. Takut ya? Masih takut, belum berani. Belum berani. Jadi maunya pakai minyak tanah aja ya? Iya. Ibu, kalau seandainya ini pemerintah mau mengalihkan minyak tanah ke gas LPG gimana menurut ibu? Mau enggak? Aduh, tidak mau lah. Kenapa ibu? Kenapa ibu? Ya soalnya cara pemakaiannya Ribet ya? Iya. Ribet. Tapi udah siap? Belum siap juga ya? belum siap. Masih tetap mau minyak tanah ya? Iya, minyak tanah Gitu. Tapi susah gini gimana bu? Ya, Kalau susah gini dapatnya gimana ibu? mana ya? Nah, kalinya gimana bu? Pakai apa itu? Kayu bakar kali? Iya, kalau kita di kampung Pak. Sementara itu pemasok minyak tanah di Merauke Alfred mengatakan antrean warga disebabkan karena warga lebih banyak waktu di rumah selama pandemi COVID-19 sehingga permintaan minyak tanah meningkat. Adanya dugaan bahwa akan dialihkan dari ke gas minyak tanah ini gimana? Kalau itu saya tidak bisa berkomentar. Belum ada kan? Belum ada. Belum ada rencana itu ya? Ya. Jadi ini memang situasional saja ini ya? Ya, mungkin karena sekarang makin banyaknya masyarakat yang di Merauke mungkin efek kena lockdown juga, mungkin mereka belum bisa pulang ke tempat asal mereka di berbagai daerah, jadi mereka tinggal sementara sini. Itu mungkin juga sebagai efek akhirnya minyak tanahnya juga pemakaian semakin banyak. Iya. Pak Alfred, kalau memang toh di lapangan ada pangkalan Anda yang memang nakal sengaja untuk menjual di tempat lain, apa sanksi yang akan diberikan? Kita mungkin kita sanksi administrasi dulu ya. Sekali 2 kali kalau memang masih terbukti nakal mungkin kita bisa. Dalam kontrak juga ada pemutusan hubungan usaha ya. Pemasok minyak tanah berencana akan menambah kuota minyak tanah ke pengecer di kampung-kampung untuk mengantisipasi antrean warga yang terjadi dalam sebulan terakhir ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.